Hampir sebagian dari kita pernah berbuat baik pada seseorang, membantu ketika dia sedang kesulitan, meminjamkan uang ketika dia membutuhkan, meluangkan waktu ketika dia meminta bantuan. Bahkan ketika kita sendiri sedang tidak punya banyak, kita tetap berusaha membantu. Awalnya kita melakukan semua itu dengan ikhlas. Kita tidak berharap mendapatkan imbalan. Kita hanya berpikir, kalau kita bisa membantu, kenapa tidak? Tapi masalahnya mulai muncul ketika kebaikan kita dianggap sebagai kewajiban. Awalnya hanya sekali, kemudian 2 kali, lalu semakin sering. Setiap kali ada masalah, kita yang dicari. Ketika membutuhkan uang, kita dihubungi. Ketika membutuhkan bantuan pekerjaan, kita diminta membantu. Ketika ada masalah, kita diminta mencarikan jalan keluar. Dan tanpa kita sadari, orang tersebut mulai terbiasa bergantung kepada kita. Yang lebih menyakitkan adalah ketika suatu hari kita tidak bisa membantu, tiba-tiba sikapnya berubah. Kita yang selama ini dianggap baik malah disebut tidak peduli. Kita yang selama ini selalu membantu malah dianggap berubah. Padahal kita juga punya kehidupan sendiri, kita juga punya kebutuhan, kita juga punya masalah, dan kita juga bisa lelah. Inilah salah satu realita kehidupan yang sering tidak kita sadari. Kadang-kadang orang bukan menghargai kebaikan kita, mereka hanya menghargai manfaat yang mereka dapatkan dari kebaikan kita. Selama kita terus membantu, mereka merasa kita adalah orang yang baik. Tetapi begitu kita berkata tidak, kita bisa dianggap sebagai orang yang jahat. Misalnya, ada seseorang yang sering meminjamkan uang kepada kita. Pertama kali jumlahnya kecil. Karena kita tahu dia sedang kesulitan, kita membantu. Dia berkata, nanti saya kembalikan. Kita percaya. Beberapa waktu kemudian, dia kembali meminjam. Kita membantu lagi, kemudian meminjamkan lagi, sampai akhirnya kita sendiri mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena tidak ingin membantu, tetapi karena kita mulai melihat bahwa masalahnya bukan lagi keadaan darurat. Dia sudah menjadikan kita sebagai tempat mencari uang setiap kali membutuhkan. Ketika akhirnya kita berkata, maaf, kali ini saya tidak bisa. Jawabannya mungkin membuat kita terkejut. Kok sekarang berubah? Kemarin-kemarin bisa. Kita kan teman. Kalimat seperti itu terkadang membuat kita merasa bersalah. Akhirnya kita mengalah. Kita mencari uang lagi. Padahal uang tersebut sebenarnya dibutuhkan untuk kehidupan kita sendiri. Disinilah kita perlu belajar satu hal. Berbuat baik tidak berarti kita harus selalu mengorbankan diri sendiri. Membantu orang lain adalah hal yang terbaik. Tetapi, membantu bukan berarti membiarkan diri kita terus-menerus dimanfaatkan. Ada perbedaan antara orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan orang yang sudah terbiasa bergantung kepada bantuan kita. Orang yang benar-benar membutuhkan biasanya akan berusaha mencari jalan keluar. Sedangkan orang yang sudah terbiasa dimanjakan oleh kebaikan kita bisa saja tidak berusaha berubah. Karena dia tahu kalau ada masalah nanti juga ada yang membantu. Dan kalau kebiasaan itu terus dibiarkan, bukan hanya kita yang dirugikan. Orang tersebut juga bisa menjadi semakin tidak mandiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, belajar mengatakan tidak. Kata tidak bukan berarti kita jahat. Kata tidak juga bukan berarti kita tidak peduli. Kadang-kadang mengatakan tidak adalah cara kita menjaga diri. Kita bisa berkata dengan sederhana, maaf, kali ini saya belum bisa membantu. Tidak perlu memberikan penjelasan panjang. Tidak perlu merasa bersalah. Tidak perlu mencari alasan yang terlalu rumit. Kalau memang tidak mampu, katakan tidak mampu. Kedua, jangan membantu melebihi kemampuan kita.
Kalau kita punya uang 1 juta, bukan berarti kita harus meminjamkan 1 juta kepada orang lain. Kalau kita punya waktu 1 jam, bukan berarti kita harus memberikan seluruh waktu kita. Kita juga memiliki kebutuhan dan tanggung jawab. Membantu orang lain seharusnya tidak membuat kehidupan kita sendiri menjadi berantakan. Ketiga, bedakan antara membantu dan menyelesaikan semua masalah orang lain. Kita boleh memberikan arahan, kita boleh memberikan bantuan sesuai kemampuan, tetapi keputusan dan tanggung jawab tetap berada pada orang yang memiliki masalah. Jangan sampai kita terus menjadi orang yang menyelesaikan masalah orang lain, sementara masalah kita sendiri tidak pernah selesai. Keempat, perhatikan pola. Kalau seseorang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang ketika kita membutuhkan bantuan, mungkin sudah waktunya kita mengevaluasi hubungan tersebut. Bukan berarti kita harus membenci orang itu, kita hanya perlu memahami batas. Karena hubungan yang sehat seharusnya tidak hanya berjalan satu arah. Kita membantu ketika mampu, mereka juga menghargai kita. Ada rasa saling menghormati, bukan hanya datang ketika membutuhkan. Dan satu hal yang penting, jangan mengharapkan semua orang membalas kebaikan kita dengan cara yang sama. Kita memang boleh berharap dihargai, tetapi jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada balasan dari orang lain. Karena kenyataannya, ada orang yang akan mengingat satu kali kita tidak membantu, tetapi melupakan puluhan kali kita sudah membantu. Ada juga orang yang akan mengingat kesalahan kecil kita, tetapi melupakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau itu terjadi, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin masalahnya bukan karena kita kurang baik. Mungkin kita hanya memberikan kebaikan kepada orang yang salah dengan cara yang salah. Mulai sekarang, tetaplah menjadi orang baik. Tetapi jadilah orang baik yang memiliki batas. Kita tidak harus berubah menjadi orang yang keras hanya karena pernah dimanfaatkan. Kita tidak harus berhenti membantu hanya karena pernah kecewa. Yang perlu berubah adalah cara kita membantu. Bantu ketika kita mampu, bantu tanpa mengorbankan kebutuhan penting kita, bantu tanpa membuat orang lain menjadi bergantung sepenuhnya kepada kita, dan berani berkata tidak ketika bantuan tersebut sudah melewati batas. Karena pada akhirnya, menjadi baik bukan berarti harus selalu mengatakan iya. Terkadang kebaikan juga membutuhkan batas, dan menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Kita juga manusia, kita bisa lelah, kita bisa punya masalah, kita juga membutuhkan pertolongan. Jadi kalau suatu hari Anda merasa saya sudah begitu banyak membantu, tapi kenapa malah saya yang dimanfaatkan? Jangan langsung menyesal karena pernah berbuat baik. Ambil pelajarannya, tetaplah baik, tetaplah lebih bijaksana, tetaplah peduli, tetapi jangan kehilangan batas. Karena orang yang baik bukanlah orang yang selalu mengorbankan dirinya untuk semua orang. Orang yang baik adalah orang yang mampu membantu tanpa kehilangan dirinya sendiri.